sahabat Muslim, ya, saya ingin membagikan sedikit gambaran tentang Injil, ya. Nah, Injil itu terdiri dari 4 buah kitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, tiap-tiap kitab itu ditulis oleh orang yang namanya masing-masing. Pemahaman tentang kitab Injil ini berbeda dengan Quran. Dalam Quran, semua ayat-ayatnya itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Muhammad dalam satu kurun waktu selama kurang lebih 22 tahun, 23 tahun, yaitu mulai dari tahun 610 sampai tahun 632, yaitu wafatnya Muhammad. Nah, jadi dalam Quran itu tentu pandangan atau pemahaman orang rekan-rekan Muslim itu semua ayat-ayatnya diturunkan oleh Allah, disampaikan lewat malaikat Jibril kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan lagi kepada pengikut-pengikutnya. Nah, kalau Injil itu tidak demikian. Injil pertama tadi saya sudah ceritakan di atas, itu adalah Injil Markus. Markus adalah murid Petrus. Petrus sendiri adalah termasuk 12 rasul pertama yang mengikuti Yesus. Jadi cerita yang ditulis Markus itu adalah cerita yang dia dengar dari Petrus. Begitu juga Matius, begitu juga Lukas. Lukas adalah seorang dokter. Matius adalah bekas pemungut cukai, pemungut pajak, suatu pekerjaan yang mendatangkan uang banyak tapi sangat dihina dan sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Karena pajak yang ditarik itu adalah untuk diberikan kepada nomor satu kepada pemerintahan Romawi yang menjajah bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, jadi cerita-cerita itu mungkin secara detailnya bisa berbeda antara satu sama lain. Karena cerita itu tentunya ditulis berdasarkan cerita dari orang lain, dikumpulkan dari orang lain apa. Dan ingat ya, kejadiannya waktu Yesus berkarya itu kira-kira udah 30 tahun yang lalu. Nah, tapi karena memang sosok Yesus ini adalah sosok yang penuh karisma, maka ceritanya tuh masih diingat sama orang-orang. Jadi waktu ditulis oleh para penulis Injil, ya, mereka menuliskan berdasarkan cerita yang mereka dapat atau yang kalau mereka mengalami sendiri. Yohanes mengalami sendiri bersama Yesus. Ya, dia tuliskan ceritanya. Detailnya ya mungkin agak sedikit-sedikit berbeda, tapi itu bukanlah sesuatu yang esensial. Saya mengatakan itu dari sudut pandang Kristen, ya tidak pernah ada orang Kristen yang memperdebatkan mengenai apakah Yesus itu memberi makan 5.000 orang atau dia memberi makan 4.000 orang. Dia memberi makannya, sisanya setelah dia kasih makan itu masih ada bersisa 12 bakul atau 5 bakul atau apa, itu nggak dimasalahkan gitu loh oleh saya nggak pernah dengar orang Kristen, di antara orang Kristen berdebat mengenai masalah itu. Karena dalam pandangan orang Kristen ya itu bukan hal yang esensial, itu adalah cerita dan mereka juga mengerti bagaimana Injil itu ditulis. Injil itu bukannya ditulis ada malaikat gitu turun dari surga terus kemudian membisikkan cerita ini kepada telinga penulis Injil, membisikkan ke Markus, kemudian Markus tulis ceritanya gitu berdasarkan didikte lah gitu ya sama malaikat itu. Nggak kayak gitu. Tapi ya dia tulis berdasarkan refleksi atas kejadian yang terjadi. Nah, tentu kita sebagai orang Kristen memahaminya bahwa dalam mereka menulis Injil itu mereka diilhami oleh Roh Kudus. Tapi gaya mereka nulis ya tetap ada. Dan setiap Injil itu sebenarnya ditujukan sendiri-sendiri. Ada maksudnya sendiri-sendiri. Injil Matius itu ditujukan kepada bangsa Yahudi. Maka dari itu banyak sekali referensi di dalam Injil Matius yang mengarah juga kepada hukum-hukum Yahudi. Nah, Injil Lukas itu ditujukan kepada bukan orang Yahudi. Mungkin kalau saya nggak salah itu ditujukan kepada orang Yunani kalau nggak salah ya, orang Yunani atau orang Romawi yang pingin tahu
cerita tentang Yesus. Nah, Injil Markus ini ditujukan untuk bangsa lain lagi. Penekanannya di situ, tapi mereka kurang lebih menceritakan kejadian yang sama. Makanya Injil Matius, Markus, Lukas itu disebut Injil sinoptik. Injil yang kurang lebih menceritakan kejadian yang sama. Ya. Ini di sini saya bilang kurang lebih ya, karena memang kira-kira kejadiannya kayak begitu, tapi ya mungkin ada detail-detailnya satu sama lain berbeda. Nah, Injil Yohanes itu ditulis paling belakangan, itu kira-kira tahun 90, jadi sekitar 60 tahun sesudah Yesus wafat. Nah, makanya kalau kita lihat Injil Yohanes itu pada saat itu murid-murid Yesus sudah mengalami pengembangan iman yang jauh lebih besar daripada waktu masa kejadian Yesus baru wafat di kayu salib. Makanya Injil Yohanes itu banyak sekali hal-hal yang cukup dalam dan nggak gampang untuk dibacanya. Untuk Injil Yohanes itu tidak mudah untuk dibaca, tidak mudah untuk dipahami. Tapi kalau Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas itu relatif gampang untuk dipahami, relatif gampang untuk dibaca. Nanti kalau dibaca begitu aja ya dia jadi kayak cerita aja begitulah. Jadi memang kalau misalnya saudara berbicara terhadap orang yang kurang memahami ya, mungkin saja apa yang saudara paparkan itu terlihat nampak benar. Tapi bagi orang yang paham, itu sesuatu yang keliru. Coba saudara baca di Yeremia 16 ayat 21. Jelas dituliskan di sana di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku adalah Tuhan. Lalu kemudian di dalam Yesaya 42 ayat 8 tertulis, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi jelas sekali ya bahwa Yahweh ya, itu terjemahannya mau diartikan ke bahasa manapun tetap saja artinya adalah Tuhan. Nah, rancunya kemudian ketika Yahweh ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata Allah. Seperti itu. Nah, andaikan saja Anda paham bahwa gospel dalam bahasa Arab terbitan tahun 1866. Frase teks masih tertulis hingga sampai sekarang, di mana jelas dikatakan di sana wa ya'lamuna anna ismi huwa al-Rabb. Jelas kan bahwa ternyata nama Tuhan itu adalah Tuhan menurut gospel kitab Al-Muqaddas. Muqaddas ini adalah gospel dalam terbitan bahasa Arab. Nah, jadi Tuhannya orang Israel, mau disebut dia Yahweh, mau disebut dia Yahweh, tetap aja terjemahannya Tuhan. Mau kemanapun arahnya tetap aja Tuhan. Ya, tetap aja Arab dalam bahasa Arab, Lord dalam bahasa Inggris, atau God. Nah, oleh karena itulah, kenapa kemudian Allah Israel belum memperkenalkan namanya kepada Bani Israel? Aku menampakkan diri kepada Abraham, Yakub, Ishak, tapi nama pribadiku aku tidak memperkenalkan kepada mereka. Tapi Sang Pencipta sudah memperkenalkan kalau dirinya adalah predikat dirinya itu adalah Tuhan, Elohim, atau Yahweh, atau Rab, atau Ilahi. Tetapi tentang nama pribadinya, Yahweh, Tuhan, Elohim, tidak memperkenalkannya. Seperti itu. Jadi Anda tidak bisa mengatakan Tuhannya Israel dan Tuhannya Islam itu berbeda. Tidak. Itu pemahaman Anda. Oleh karena Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata Allah, menerjemahkan kata Elohim, menerjemahkan kata Yahweh, menerjemahkan kata Yahweh ke dalam bahasa Allah dengan tulisan Allah. Di situ salahnya. Ya kan tadi saya udah bilang, Mas, silakan aja kalau Anda mau menganggap bahwa Allah itu adalah Allah yang disembah oleh
Abraham atau Ibrahim, itu ya Anda silahkan, monggo. Saya nggak ada keberatannya. Cuman kalau kita mau mengacu kepada Taurat, mau mengacu kepada kitab suci Kristen dan Taurat, itu nama Tuhannya Abraham itu adalah Yahweh. Tapi nama itu adalah nama yang sangat kudus, nama yang sangat suci, sehingga mereka tidak berani mengatakannya, tidak berani sembarangan menuliskannya. Maka mereka mengganti dengan kata Elohim. Nah, Elohim itu kalau dalam bahasa Arab kemudian ya itu sama dengan Allah. Maka kemudian tapi Allah ini di sini adalah suatu panggilan general, suatu panggilan yang umum untuk menunjukkan sesuatu yang ilahi, divine being, bukannya Allah. Yahweh itu sama sekali bukan Allah. Nah, ini Anda bisa merefer sendiri ke Quran Anda. Di dalam 99 nama Allah itu ada nggak Yahweh? Ya, kan nggak ada. Dalam 99 nama Allah itu tidak ada nama Yahweh. Ya, jadi ini semoga bisa menjawab kebingungan gitu loh. Kalau kenapa Abraham bilang nama Tuhannya itu adalah Elohim, sedangkan Elohim itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah Allah. Jadi artinya sama dong dengan Allah yang ada di Quran, ya, Allah. Berarti dari paparan saudara ini dapat disimpulkan kalau gospel Anda itu bukanlah firman Tuhan, tetapi karya tulis yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenal, ya. Karena menurut paparan saudara itu hanya 2 orang ya yang bertemu dengan Yesus. Jadi mereka menuliskan sesuai dengan apa yang mereka ingat. Berarti kalau tidak ingat berarti tidak ditulis. Atau kalau dia lupa-lupa ingat berarti dia tidak sesuai dengan yang seharusnya yang dia tulis. Saya kira seperti itu. Jadi memang kalau misalnya saudara berbicara terhadap orang yang kurang memahami ya, mungkin saja apa yang saudara paparkan itu terlihat nampak benar. Tapi bagi orang yang paham itu sesuatu yang keliru. Coba saudara baca di Yeremia 16 ayat 21. Jelas dituliskan di sana di dalam terjemahan bahasa Indonesia ya. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku adalah Tuhan. Lalu kemudian di dalam Yesaya 42 ayat 8 tertulis, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Jadi jelas sekali ya bahwa Yahweh ya itu terjemahannya mau diartikan ke bahasa manapun tetap saja artinya adalah Tuhan. Nah, rancunya kemudian ketika Yahweh ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata Allah. Seperti itu. Nah, andaikan saja Anda paham bahwa gospel dalam bahasa Arab terbitan tahun 1866. Frase teks masih tertulis hingga sampai sekarang, di mana jelas dikatakan di sana wa ya'lamuna anna ismi huwa al-Rabb. Jelas kan bahwa ternyata nama Tuhan itu adalah Tuhan menurut gospel kitab Al-Muqaddas. Muqaddas ini adalah gospel dalam terbitan bahasa Arab. Nah, jadi Tuhannya orang Israel, mau disebut dia Yahweh, mau disebut dia Yahweh, tetap aja terjemahannya Tuhan. Mau kemanapun arahnya tetap aja Tuhan. Ya, tetap aja Arab dalam bahasa Arab, Lord dalam bahasa Inggris, atau God. Nah, oleh karena itulah
kenapa kemudian Allah Israel belum memperkenalkan namanya kepada Bani Israel? Aku menampakkan diri kepada Abraham, Yakub, Ishak, tapi nama pribadiku aku tidak memperkenalkan kepada mereka. Tapi Sang Pencipta sudah memperkenalkan kalau dirinya adalah predikat dirinya itu adalah Tuhan, Elohim, atau Yahweh, atau Rab, atau Ilahi. Tetapi tentang nama pribadinya, Yahweh, Tuhan, Elohim tidak memperkenalkannya. Seperti itu. Jadi Anda tidak bisa mengatakan Tuhannya Israel dan Tuhannya Islam itu berbeda. Tidak. Itu pemahaman Anda. Oleh karena Lembaga Alkitab Indonesia mengambil kata Allah, menerjemahkan kata Elohim, menerjemahkan kata Yahweh, menerjemahkan kata Yahweh ke dalam bahasa Allah dengan tulisan Allah. Di situ salahnya. Halo Mas, pelan-pelan saya mulai ngerti nih Mas, kenapa teman-teman saya pada bilang, aduh susah deh berdebat sama orang Islam gitu, nggak punya silogisme gitu, dibilang kayak gitu. Terus kalau ngomong menggal-menggal, motong-motong. Ini ya Mas ya, Injil itu tidak ditulis oleh orang yang tidak dikenal. Nah, tadi makanya ditulis oleh orang yang dikenal itu maksudnya apa gitu loh. Saya dikenal sama siapa? Kalau saya sih nggak kenal pribadi sama Matius, saya nggak kenal pribadi sama Markus, Lukas, Yohanes. Mereka hidup di abad ke-1. Kita orang Kristen sekarang hidup di abad ke-21, yang nggak ada yang kenal pribadi sama mereka. Jadi kalau dalam kata bilang orang yang tidak dikenal, iya betul. Kalau mereka tahu-tahu nongol nih, entah gimana dalam kuasa Tuhan, tahu-tahu mereka nongol depan rumah saya gitu, saya nggak akan kenalin mereka. Saya nggak tahu kalau dia itu adalah Matius, Markus, atau Lukas, atau Yohanes. Itu betul Mas, kita nggak kenal mereka. Tapi kalau yang dimaksud tidak dikenal dalam lingkungan gereja, sama sekali enggak Mas. Mereka kan dikenal, diketahui, mereka adalah murid Yesus. Nah, seperti saya juga udah ceritakan tadi sebelumnya, saya udah sampaikan sebelumnya ya. Injil itu dipercaya bukan seperti aduh maaf ada telepon masuk nih. Jadi intinya gini, maksud saya bahwa penulis gospel itu tidak dikenal, itu berdasar daripada kitab yang saudara imani saat sekarang. Bukan berarti tidak berdasar pada pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Contoh misalnya di dalam Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar ke dalam kemah-kemah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dari Matius 9:35 ini dapat kita tarik kesimpulan. Yesus berkeliling, ia mengajar, kemudian dia memberitakan Injil, kemudian melenyapkan penyakit. Berarti ada 4 poin yang penting yang harus kita telaah secara satu persatu di dalam Matius 9 ayat 34. Pertama, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, di mana yang dimaksud di sini adalah wilayah-wilayah pemukiman Bani Israel. Itu yang pertama. Kedua, Yesus mengajar dalam kemah-kemah ibadat. Nah, pada saat Yesus mengajar, tentu yang diajarkan Yesus bukanlah gospel. Ya toh? Tapi diberitakan oleh penulis Yohanes di bab 17 ayat 8, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya, poin-poin pengajaran Yesus itu ya adalah firman yang diterima dari Allah. Jadi bukan karangan Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu yang kedua. Yang ketiga, jelas Matius mengatakan bahwa beliau memberitakan Injil kerajaan surga. Nah, Injil yang diberitakan oleh Yesus itu sudah pasti bukan Matius, bukan Markus, bukan Yohanes. Kan seperti itu. Lalu kemudian melenyapkan segala penyakit. Nah, artinya bahwa apa yang saya katakan bahwa kita tidak mengenal penulis-penulis ini,
Oleh karena memang mereka ini adalah orang ketiga, bukan murid Yesus, dalam arti kata ketika Yesus menyampaikan firman, mereka menuliskan dan mereka menghafalkan. Nah, lalu kemudian dalam Markus 8 ayat 35, ya kalau nggak saya keliru ya. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saya rangkum ke ayat 20 dari Lukas, ayat 1 dari Lukas 20, ya, dikatakan gini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Ingat, dalam Lukas 20 ayat 1 ini apa ya dituliskan oleh asisten Paulus ini. Dia katakan gini, pada suatu hari Yesus mengajar orang banyak di bait suci dan memberitakan Injil. Jadi ada 2 poin yang perlu digarisbawahi. Yesus mengajar dan memberitakan Injil. Artinya, memang Yesus itu sudah memberitakan Injil, tapi Injil yang diberitakan itu bukan Lukas, bukan Markus, bukan karangan Yohanes, bukan surat-surat Paulus. Nah, ini makanya saya bilang bahwa ketika Anda bisa memahami dengan teliti, maka kita akan sampai kepada poin di mana Yesus itu memiliki Injil sendiri. Kristen juga memiliki gospel sendiri, seperti itu. Saya ngambil kata-kata terakhir aja ya Mas ya. Di situ salahnya. Ya, betul Mas. Di situ salahnya. Lai mengambil kata Allah. Nah, di situ salahnya. Kalau mengenai tadi kata-kata yang tadi ya, saya minta tolong kepada Mbak Dita. Mbak Dita sudah menjelaskan dengan sangat baik. Dia juga seorang Muslim. Ya, dia juga akan menjelaskan tuh Mas kata-kata yang tadi. Ya, Anda tercampur baur tuh antara Tuhan, antara Allah, antara Elohim, antara Rab. Itu Anda tercampur baur. Saya nggak mau bahas lagi, tadi di atas sudah ada, Mbak Dita udah jelasin. Coba dicari aja di sini di paging, Mbak. Itu tadi ada Mas Leo, dia bilang suruh nanya tuh Mbak, apa bedanya sih Mbak itu antara Elohim, antara Rab, antara Yahweh, antara apa gitulah ya. Nah, tapi sekali lagi ya Mas, saya sebagai orang Katolik dan Anda sebagai orang Islam, ya, kalau Anda mau nganggap bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah, ya, Tuhannya Israel itu Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub itu adalah Allah, silahkan Mas, monggo, saya tidak ada keberatannya, saya tidak mau mendebat. Tapi buat yang lain yang percaya adalah rekan-rekan Kristen, saya mau kasih tahu di sini bahwa Tuhan kita Yahweh yang berinkarnasi dalam putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, itu sama sekali bukan Allah, ya, bukan Allah. Kita bisa bandingkan sifat-sifatnya, sifat antara sifat Yahweh dengan sifat Allah. Yahweh isinya hanya cinta, Yesus itu hanya cinta. Ya, itu yang keutamaan dari dia. Dia tidak punya kemampuan untuk membenci. Sedangkan Allah benci pada orang yang ini, orang yang itu, yang segala macam lah. Dia punya kemampuan membenci. Ya, kalau Yahweh, ya Yahweh saya, Yahweh Kristen, ya Tuhan Kristen, Tuhannya orang Yahudi itu nggak punya kemampuan untuk membenci. Ini adalah konsep dalam Perjanjian Baru. Kalau Anda tanya sama orang Yahudi, ya saya nggak terlalu pelajari lah ya mengenai mereka punya Tuhan juga, karena Tuhan saya adalah Yesus Kristus, Mas. Jadi kelihatan memang timpang. Kenapa? Bani Israel dengan Islam itu tidak pernah ribut tentang Allah. Karena kami sama-sama mengimani Tuhan yang sama. Baik Bani Israel maupun Bani Ismail itu sama-sama menyembah esensi yang sama. Apa dasarnya? Kalau Anda jeli melihat di kitab Kejadian 17, itu jelas Allah memiliki perjanjian dengan Abraham. Apa perjanjian Allah kepada Abraham? Aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Itu perjanjian Allah kepada Abraham. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Itu perjanjian Allah kepada Abraham. Janji Allah kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara engkau Abraham
dan engkau antara aku Abraham dan engkau dan beserta keturunanmu secara turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Ingat, saya garis bawahi, menjadi perjanjian yang kekal. Jadi Allah membuat perjanjian dengan Abraham beserta keturunannya turun-temurun, sebuah perjanjian yang kekal. Supaya apa? Supaya aku, kata Allah, menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saya ulang, supaya apa? Supaya aku, kata Allah, menjadi Allahmu dan menjadi Allah keturunanmu. Ini nggak bisa Anda rubah. Anda yang Katolik tidak bisa merubah perjanjian Allah ini kepada Abraham, di mana perjanjian ini berlaku kekal sama kepada Abraham dan juga keturunannya turun-temurun. Anda siapa? Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, di Kejadian 17 ayat 8 kalau nggak keliru saya, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka, dan aku akan menjadi Yahweh mereka, dan aku akan menjadi YHWH mereka, dan aku akan menjadi Elohim mereka. Jadi kalau Anda mengingkari Bani Ismail itu tidak menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak, Anda ini siapa? Sementara Allah membuat perjanjian kekal terhadap Abraham, anaknya dan turunannya secara turun-temurun. Anda Katolik. Ajaran Katolik itu bersumber dari mana? Jadi kalau misalnya Anda tidak mau menerima, kalau kami Islam yang menerima ajaran dari Bani Ismail, ya menyembah kepada esensi yang sama dengan Bani Israel, ya itu derita Anda kan? Yang pasti janji Allah itu tidak akan pernah meleset. Allah memiliki perjanjian kekal. Tidak mungkin Allah sudah menyatakan perjanjian itu kemudian dibatalkan oleh seorang Katolik. Seperti itu kawan. Halo Mas, saya ketawa dulu ya. Budita, kalau Budita nggak sibuk, sebenarnya saya mau minta bantuan nih Budita, sesama ada sesama rekan Muslim Budita nih, dia saya kehabisan kata-kata. Mas, gospel itu artinya kabar baik. Injil itu artinya kabar baik. Jadi gospel dan Injil itu adalah sama, Mas. Ya. Jadi waktu dibilang Yesus memberitakan Injil, itu artinya Yesus memberitakan kabar baik. Injil itu bukan buku, Mas. Ya, jadi kalau dibilang adalah Injil Matius, itu bahasa aslinya bahasa Latin yang saya tahu itu adalah Evangelicum Secundum Matteum. Artinya kabar baik menurut Matius. Menurut Matius, jadi menurut dia yang nulis. Injil itu ya tentu aja pada saat Yesus ngajarin yang dibilang Yesus memberitakan Injil. Yesus memberitakan kabar baik. Kabar baik apa? Ya, kabar baik bahwa kerajaan Allah itu sangat dekat dengan para manusia Bani Israel. Maksudnya apa? Kerajaan Allah itu sangat dekat. Bahwa kabar baiknya itu apa? Nah, tadi di atas Mas, saya udah ada posting di atas, saya ceritain sebelum Yesus datang ya, kekukuhan agama Yahudi, establishment dari agama Yahudi itu ditopang dari guru-guru agama. Ya, guru-guru agama yang ada, imam-imam guru agama yang ada di bait suci atau ada di kemah-kemah itu. Nah, orang kalau mereka mau berdoa, para imam-imam ini adalah penjaga gawang antara mereka dengan Yahweh. Jadi segala sesuatu itu dilakukan, doa itu dilakukan di bait suci dengan mereka membawa persembahan-persembahan. Yesus kemudian mengajarkan Injil, mengabarkan Injil, menggambarkan kabar baik bahwa sekarang itu nggak perlu begitu lagi karena Allah itu ada, bukan Allah, Yahweh itu, Tuhan itu ada di dalam diri kita semua. Kita nggak perlu datang ke kemah. Kita tidak perlu datang ke itu untuk kita berdoa. Kalau kita mau berdoa, kita datang aja ke kamar, terus kita tutup jendela, kita tutup pintu, lalu kita berdoa di situ. Nggak perlu datang lagi ke kemah itu, ke kemah suci, datang ke bait suci untuk bawa persembahan, yang persembahannya itu dikasih kepada imam-imam.
nggak usah kayak gitu. Nah, dengan ajaran Yesus yang seperti itu, maka para imam-imam itu, para pemuka agama Yahudi, mereka merasa kekuatan mereka tergerogoti. Karena itulah mereka kemudian benci pada Yesus gitu ya, mulai selalu berusaha menjebak dia. Itu loh Mas, Mbak Dita, tolong Mbak Dita, ini Mbak Dita pasti bisa bantuin ya. Mbak Dita kasih tahu kalau gospel itu artinya Injil. Injil itu berasal dari bahasa Yunani, evangeli, itu artinya kabar baik. Itu bukan buku. Yesus nggak bawa-bawa buku. Yesus nggak bawa-bawa gulungan kertas yang berisi firman-firman Allah. Yang dimaksud Yesus mengajarkan firman-firman Allah adalah apa yang udah diajarkan sebelumnya oleh Musa dalam Taurat. Kemudian terus mungkin nanti ada yang nanya lagi gitu ya. Tapi kok Yesus ini suka melanggar sih apa yang diajarin sama Taurat, sama Musa? Ini tadi udah ada yang nanyain. Sekarang saya jawab lagi jawabannya. Ya, waktu itu ada orang yang nanya gini sama Yesus. Apakah kita boleh menceraikan istri kita gitu loh. Musa mengajarkan bahwa kalau kita mau menceraikan istri kita, itu kita harus memberikan surat cerai kepada istri kita. Mereka tanya begitu ke Yesus. Terus Yesus bilang, Musa mengatakan itu karena itu kedegilan hatimu. Hatimu itu udah terlalu susah dikasih tahu ini, kasih tahu itu. Ya udah, akhirnya Musa ngajarin, ya udah kalau kalian mau bercerai ya udah cerai, kasih surat cerai. Tapi aku berkata kepadamu. Nah, ini kita mestinya kita melihat suatu makna yang implisit ya dari situ ya. Musa mengajarkan sesuatu yang dari Yahweh. Tapi kemudian Yesus, waktu dia ditanyakan mengenai itu, waktu dia ditanyakan oleh hukum Musa itu, dia bilang, aku mengatakan kepadamu. Ya, dia mau mengatakan bahwa perkataannya dia itu adalah setara dengan apa yang dikatakan oleh Yahweh kepada Musa. Jadi kedudukan dia itu setara dengan Yahweh. Kenapa begitu? Ya karena dia adalah Yahweh. Nah, itu kalau bagian lagi dari pertanyaan gitu loh. Dari mana, kapan Yesus itu mengaku dia itu adalah Tuhan? Kan tadi kita udah bahas ya, kalau ada orang ngaku secara eksplisit dia bilang dia Tuhan, tentunya dia akan dianggap orang gila. Itu nggak usah kita bahas lagi, nggak usah pernah ditanya lagi kapan Yesus mengaku, di mana ayatnya di kitab suci bahwa Yesus mengaku dia Tuhan. Nggak ada. Karena hanya orang gila yang akan ngomong seperti itu gitu. Hanya orang yang akan dianggap gila yang akan ngomong seperti itu. Aku adalah Tuhan. Kamu bayangin aja sendiri ya, kalau sekarang ada orang yang tahu-tahu muncul di hadapan kamu, terus dia bilang aku adalah Muhammad, kamu percaya nggak? Atau ada orang lain juga bilang bahwa dia adalah titisan Muhammad, percaya apa enggak? Pasti enggak kan? Ya, itu analoginya. Jadi nggak usah dibahas lagi. Balik lagi ke tadi ya Mas, kamu jago sekali mengutip ayat-ayat kitab suci. Saya orang Katolik dari lahir, nggak hafal Mas ayat-ayat kitab suci. Saya tahu isinya, tapi saya nggak hafal itu ayat berapa, pas segala macam nggak hafal Mas. Kamu jago, ya. Tapi saya tahu semua isi Injil. Kira-kira apa yang dibilang oleh Yesus itu yang penting mana saya tahu. Jadi waktu kalau dibilang Yesus mengajarkan firman Tuhan, dia ngambil gulungan-gulungan kitab-kitab nabi, dia ngambil kitab-kitab Taurat, ya gulungan-gulungan kitab Taurat, terus dia bacain. Kenapa yang dibilang kata-katanya mengajar? Karena itu tulisannya adalah dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang susah. Mereka ngomong sehari-hari pakai bahasa Aramik. Nah, sedangkan Yesus itu mengajar kepada orang-orang ya kayak murid-muridnya aja gitu lah. Murid-muridnya aja kan semuanya itu adalah bekas nelayan rata-rata. Nelayan orang-orang yang nggak punya pendidikan tinggi. Mereka nggak mampu ngebaca. Petrus itu nggak bisa sebelum mendapat curahan dari Roh Kudus, dia nggak bisa baca Taurat, surat-surat Taurat itu dia nggak bisa baca. Setelah mereka mendapat tuntunan Roh Kudus, itu baru mereka kemudian memiliki kuasa berbicara dengan berbagai bahasa, kemudian bisa nulis, bisa ini segala macam, begitu. Jadi kalau dimaksud Yesus mengajar firman Allah, ya itu tadi. Kalau Yesus memberitakan Injil, ya itu tadi juga. Itu adalah kata-katanya dia, kabar baik dari dia. Bukannya ada buku, Mas. Ya, ada buku, terus bilang gitu. Ya, jadi kan Yesus sudah memberitakan Injil. Sedangkan orang Kristen bilang Injil itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya bohong lah artinya.
Orang Yesus sudah memberitakan Injil kok, gitu. Itu kan kata kamu, itu kan yang kamu pahami kan? Nah, saya luruskan Mas, kamu punya pandangan, saya luruskan itu pemahaman kamu. Jadi yang dimaksudkan dengan Injil yang diberitakan oleh Yesus itu adalah kerajaan Allah yang sudah dekat. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitahu bahwa memberitakan Injil, yang dimaksud itu adalah beritakanlah kerajaan Allah itu sudah dekat. Ya, maksudnya sudah dekat apa? Sudah ada di hati setiap orang. Ya, buat kita, konsep kita, karena saya nggak tahu ya apakah dalam Islam diajarkan seperti itu juga, tapi kalau dalam Kristen kita diajarkan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Maka kalau kita mau berdoa, ya kita berdoa aja ke situ. Kita nggak perlu cari pergi kayak orang Yahudi itu, pergi ke tempel, pergi ke kuil, pergi ke bait suci untuk berdoa. Nggak perlu, bisa. Terus nanti ada pertanyaan lagi, oh kalau gitu ngapain dong orang Kristen ngumpul di gereja? Katanya bisa berdoa sendiri. Nah, di gereja itu orang Kristen bukan cuman untuk berkumpul, untuk berdoa, tapi itu adalah sebuah perayaan, itu adalah sebuah pesta. Pada malam yang dikenal sebagai malam perjamuan terakhir, Yesus mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum dia keesokan harinya itu disalib, ya. Dia mengadakan perjamuan terakhir, terus dia bilang, lakukanlah ini, lakukanlah pesta ini, lakukanlah perjamuan ini sebagai kenangan akan aku. Nah, dia bilang seperti itu. Maka dari itu kemudian orang-orang Kristen seminggu sekali mereka ke gereja, mereka berkumpul ke gereja untuk merayakan pesta itu. Kalau berdoa, ya nggak perlu. Berdoa di mana aja bisa, Mas. Ya, oke, lanjut. Mau nanya apa lagi? Ya, silakan aja tertawa, kawan. Karena setahu saya, Injil itu kan bahasa yang diambil dari Al-Quran, kan. Kalau dalam original teksnya kan disebut Evangelion, kan. Terus kemudian Gospel itu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian Anda mengatakan, Injil itu adalah kabar gembira. Betul. Ya, betul. Injil itu adalah kabar gembira atau berita baik, ya kan? Nah, coba Anda lihat yang dituliskan oleh Lukas. Yesus memberitakan kabar baik. Lalu kemudian dikatakan dalam Lukas 20 ayat 1, Yesus juga ngajar. Nah, Yesus ngajar, Yesus memberitakan kabar baik. Justru poin ini yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kabar baiknya adalah tidak mungkin muatannya itu bercerita tentang kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, kan gitu. Kan tidak mungkin kabar baiknya itu seperti ini bunyinya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berpaling daripada dia yang karena karunia kasih Yesus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil, hanya orang-orang yang mengacaukan kamu dan yang kamu bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Kan tidak mungkin yang diberitakan Yesus berita-berita seperti ini, bukan? Atau Anda mau mengatakan bahwa yang diberitakan Yesus itu adalah isi daripada gospel milik orang Kristen? Karena pada intinya Yesus itu, ya, menurut saya menyebut wartawan ya untuk penulis-penulis kitab saudara, karena wartawan itu kan dia yang mencari berita, sementara mereka mengakui mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan, berarti dia adalah wartawan. Nah, menurut wartawan yang kalian imani tulisannya, jelas dikatakan bahwa Yesus itu memberitakan firman Allah, iya tak? Jadi Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka percaya engkaulah yang telah mengutus aku. Berita yang Yesus terima dari Allah, firman yang Yesus terima dari Allah itu sudah pasti bukan kitab Yesaya, bukan kitab Torah atau Tanak secara umum. Bukan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus pada hari Sabat di tempat kelahirannya dia di hari Sabat itu sering masuk ke sinagog untuk membacakan kitab-kitab Tanakh, kan gitu. Artinya membacakan kitab Tanakh itu identifikasinya jelas adalah mengajar di bait Allah, kan gitu. Lalu mana yang memberitakan Injil? Memberitakan Injil itu adalah ketika dia menerima firman yang khusus dari Allah ke dia. Nah, ini yang kita mau cari.
Firman khusus yang diterima oleh Yesus, yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya itu yang mana? Tidak mungkin firman khusus yang diterima Yesus yang kemudian diajarkan kepada murid-muridnya itu adalah tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab gospel. Tidak mungkin. Coba kita lihat apa yang dituliskan oleh wartawan di dalam karyanya Yohanes 12 ayat 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Iya kan? Persaksian wartawan yang Anda kimani tulisannya mengatakan Yesus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya dia mengucapkan berita gembira, kabar sukacita berdasarkan atas firman yang diterima dari Allah. Dia tidak membacakan, menyampaikan berita yang ada diberitakan oleh Paulus misalnya. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kemudian apa yang dikatakannya itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Itu berita gembira untuk orang Kristen. Tapi bukan itu yang dibacakan oleh Yesus. Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus kepada murid aslinya. Nah, untuk itulah kemudian saya katakan Injil yang diberitakan oleh Yesus jelas berbeda dengan gospel yang dimiliki oleh orang Kristen. Anda mau tertawa? Silakan Anda tertawa. Itu hak Anda. Saya mau koreksi sedikit ya. Tadi saya ada bilang kerajaan Allah, maksud saya itu adalah kerajaan Bapa, kerajaan Yahweh. Nah, dengan ini saya meralat setiap perkataan Allah yang saya maksud, ya itu adalah Yahweh. Nah, ini memang bukan hal yang gampang ya, karena saya sampai dengan beberapa bulan yang lalu saya masih memakai Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI, di mana yaitu tadi yang dikatakan oleh Mas itu gitu, setiap kata Yahweh itu digantikan dengan kata Allah. Jadi saya juga masih terpengaruh sama itu. Tapi sekarang saya udah tahu Allah itu, kalau yang di dalam kitab suci terjemahan LAI, Allah itu adalah sesuatu yang kudus, yang generik. Pokoknya sesuatu yang divine itu disebutnya Allah. Bahwa kadang-kadang juga itu dipakai menggantikan nama Yahweh, itu dipakai, saya nggak terlalu perhatiin tuh, ada yang bilang huruf Tuhan, huruf besar semua gitu lah, itu artinya Yahweh, atau itu artinya Elohim atau apa. Nah, nama Allah yang tadinya kata generik ya, artinya sesuatu yang padanan katanya itu mestinya sama dengan Elohim, dari yang seperti itu, tapi sebenarnya nggak persis kayak gitu ya, itu mestinya ilah ya. Ilah itu sama dengan Elohim, itu kemudian diklaim menjadi nama sesuatu yang ilahi bagi orang Islam, yaitu Allah ya. Jadi sesembahan itu tadi Ibu Dita udah kasih tahu, sesembahan itu adalah kata lain untuk Lord ya, atau kata bahasa Inggrisnya Lord, kalau bahasa aslinya tuh Adonai. Nah, sesembahannya orang Islam itu adalah Allah. Nah, sesembahan itu bahasa lainnya juga Tuhan. Tuhan itu juga dari Tuan nama Tuhan atau Lord itu sama. Ya, kalau dalam bahasa Ibraninya itu adalah Adonai. Gitu loh Mas, ya, buat supaya tidak terjadi kekeliruan ini lagi. Mau Anda berkelit seperti apapun, Anda mau mengganti penyebutan Allah menjadi Bapa juga sama aja. Bani Israel mereka tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Bapa. Nah, tuh gimana tuh? Tapi acuan saya tetap mengacu kepada perjanjian Allah kepada Abraham. Aku akan membuat engkau beranak cucu yang banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu secara turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu, supaya aku menjadi Tuhanmu, dan Tuhan keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan mereka. Mereka ini adalah keturunan Bani Abraham, dari Ismail maupun dari Ishak. Jadi itu sudah diikat oleh Allah di dalam perjanjiannya. Jadi Anda yang Katolik muncul kemudian ingin mengganti bahwa Tuhan yang kami sembah itu
yang Israel sembah, yang Islam sembah itu adalah Bapa, itu urusan Anda, itu hak Anda. Cuman nasihat saya gini, di dalam Wahyu 5 ayat 6, di situ dikatakan pengarang buku Wahyu ya di Pulau Patmos mengatakan bahwa penampakan yang dia lihat dari sosok sembahannya orang Katolik atau orang Kristen itu adalah berupa roh binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Tuhan kami, baik itu Tuhannya Bani Israel maupun kami Islam, itu tidak seperti itu sosoknya. Ya, sosok berupa roh binatang bertanduk 7, bermata 7 lagi. Itu jangan pernah Anda samakan dengan sembahan kami. Jadi baik Bani Israel yang menyebutnya Hasem maupun kami menyebutnya Allah, itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan kami itu berbentuk roh-roh binatang. Apalagi digambarkan seperti yang ada dalam kitab Anda. Jadi kalau Anda mau menyebut Tuhan Anda itu Bapa, silahkan. Karena memang ajaran sebelum Kristen itu ada, memang ada dikenal Brahma, dikenal dikenal Jupiter, Zeus, ya, dikenal Mitra, dikenal Orisis. Memang itu adalah Bapa yang disebut kemudian muncul di muka bumi, nuzul menjadi makhluk berupa manusia, jenis kelamin laki-laki. Jadi jika kemudian Brahma ya atau Bapa Anda mau sebutkan dengan sebutan Bapa, silakan. Itu hak Anda. Tapi Anda tidak bisa mengganggu-gugat perjanjian Allah kepada Abraham, Bapa para nabi, baik dari silsilah Ismail maupun dari Ishak. Seperti itu. Halo Mas. Wah, saya pertama-tama bilang terima kasih ya untuk penjelasannya. Nah, rupanya penjelasan ini yang benar-benar menjelaskan bahwa selama ini kan selalu dikatakan gini, Injil yang dipegang oleh orang Kristen itu Injil yang udah dimanipulasi, Injil yang udah nggak benar gitu loh. Saya terus terang nggak ngerti-ngerti gitu loh. Kenapa ya dibilang Injil ini adalah Injil yang nggak benar, Injil yang udah palsu, Injil yang bukan Injil yang dimaksudkan dalam Quran lah gitu loh kira-kira. Nah, dengan penjelasan Mas barusan saya baru ngerti, oh ini rupanya sudut pandangnya. Oke, saya mau menjawab beberapa hal ya. Yang pertama, yang diajarkan oleh Yesus waktu Yesus bilang Injil itu seperti saya sampaikan tadi di atas ya. Injil itu adalah kabar baik. Kabar baiknya apa? Itu saya udah sebutkan di atas. Ya, tadi kabar baiknya itu apa? Balik lagi ke gospel. Gospel itu artinya Injil. Jadi kita nggak usah debatin lagi. Gospel bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu Injil, bahasa Yunaninya itu tadi Evangelion gitu. Itu adalah kabar baik, Injil. Nah, dalam sesudah Yesus mati, yang tadi itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu mengalami perubahan arti. Kalau yang tadi itu kabar baik itu adalah yang tadi Yesus sampaikan, terus kemudian kabar baik itu adalah bagaimana cerita tentang Yesus. Yang kemudian kalau cerita tentang Yesus itulah yang disebut sebagai Injil, sebagai kabar baik. Jadi yang Yesus maksudkan itu Injil itu adalah tadi memang kata-kata, dan memang benar, tentu aja yang Yesus maksudkan dengan Injil, yang kalau dia memberitakan Injil gitu, itu ya bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya belum ada lah itu. Dan saya setuju tuh analoginya, mereka ibaratnya wartawan, jadi mereka menuliskan apa yang kejadian-kejadian yang ada. Setuju saya untuk kayak begitu. Nah, memang yang diajarkan Yesus ya bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yesus simpel sekali, dia cuma mengajarkan satu hal gitu. Nah, sorry, saya mungkin terlalu ekstrim ya kalau saya bilang cuma mengajarkan satu hal. Yesus mengajarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itulah yang dimaksud dengan Injil. Waktu Yesus dibilang mengajarkan Injil. Nah, bukannya aku sudah mengajarkan firman-firmanmu kepada mereka. Yang dimaksudkan dengan mengajarkan firman-firmanmu, yaitu tadi, benar itu Mas, itu kitab Taurat apa. Kenapa itu perlu diajarkan? Kan tadi itu tulisannya susah dibacanya. Untuk mengertinya itu susah, maka Yesus mengajarkan kitab-kitab itu. Kalau baca lagi tuh di dalam kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, setiap kali Yesus mengajar di bait suci, dia mengambil salah satu kitab Yesaya ya, gulungan kertas Yesaya. Waktu dia bacakan, orang-orang takjub karena dia membacakannya dengan hikmat.
Dia mengajarkan mereka dengan hikmat. Nah, itu dimaksudkan bahwa Yesus mengajarkan mereka untuk kitab-kitab itu ya dengan secara berwibawa. Nah, waktu dibilang Yesus juga mengajarkan Injil, ya itu Injilnya yang dia bilang dengan sederhana banget. Ya cuman itu doang yang diajarkan. Injil yang diajarkan Yesus itu adalah bilang kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah itu ada di hati. Sorry, saya dari tadi ngomong kerajaan Allah. Kerajaan Bapa itu sudah dekat ya, kerajaan Bapa itu ada di hati setiap orang. Itu yang diajarin nama Yesus, itu inti ajaran dari yang Yesus ajarin gitu. Terus tapi kalau dibilang lagi inti ajaran yang Yesus ajarin, inti ajaran Yesus itu ada dua ya, inti ajaran yang ada di dalam itu semua. Terus juga kalau dibilang jadi artinya Yesus tidak mengajarkan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen. Ya benar, Injilnya orang Kristen itu kan baru ada kemudian, Mas. Tadi saya udah ceritain, itu baru ditulis sama wartawan-wartawan itu. Wartawannya namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kan mulai dari tahun 60 sampai tahun 90. Ya bukan itu yang dimaksud dengan Injil oleh Yesus tadi gitu. Jadi Injilnya itu mengalami perubahan arti gitu. Nah, kamu bingung, Mas, dalam hal ini karena kamu nganggep Injil itu adalah buku. Tapi kalau kamu ganti kata Injil itu dengan kabar gembira, maka kamu akan bisa lebih ngeliat. Oh, oke, kabar gembira. Kabar gembira apa yang diajarin sama Yesus? Dia kasih tahu kerajaan Tuhan, kerajaan Bapa, kerajaan Yahweh itu dekat, sudah ada. Sudah dekat itu bisa dimaknai itu punya arti dualisme. Satu, yang pertama adalah kerajaan Tuhan itu udah dekat karena dia udah ada di situ dan dia adalah Yahweh, jadi itu udah dekat. Itu yang pertama. Makna yang kedua, dekat itu juga ada di dalam hati setiap orang. Jadi orang kalau mau berdoa, kalau dia ingin berkomunikasi dengan Yahweh, ya dia cukup berdoa ke kamarnya. Udah, itu yang dimaksud dengan dekat, begitu, Mas, ya. Nah, balik lagi, rupanya saya baru ngerti ini kemana gitu ya pertanyaannya itu kan, karena orang-orang Muslim kan bilang itu Injil yang dimaksud di Quran itu adalah bukan Injil orang Kristen sekarang ini gitu lah. Ya, Injilnya orang Kristen ini udah dimanipulasi. Mungkin yang menipukan itu si Paulus barangkali gitu lah. Mereka nyampein kayak gitu. Nah, ini saya kasih tahu, Mas, ya. Itu logika itu mesti diperiksa kembali, Mas, ya. Karena pada waktu Quran itu ditulis, Mas, itu udah 600 tahun kemudian. Pada saat itu yang namanya gospel, yang namanya Injil itu udah dikenal sebagai Injil yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kebingungan bahwa yang dimaksudkan dengan Injil itu adalah Yesus itu nggak punya semacam Injil sendiri. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu punya Injil sendiri. Itu udah nggak ada lagi pada saat itu, ya. Jadi sekali lagi nih saya bilang ya, kata yang dibilang Yesus mengabarkan Injil ini saya nggak tahu nih terjemahannya apa. Nanti kalau ada kesempatan saya cari itu teks aslinya bilang apa gitu loh. Karena memang LAI itu menerjemahkan ya, Lembaga Alkitab Indonesia, dia menerjemahkan terus menimbulkan kebingungan seperti ini, Mas. Gitu. Coba kamu cari deh, kamu kutip itu dalam bahasa aslinya, teks aslinya. Ya, itu kan kamu bacain dari Lukas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sekarang kita pikir aja sederhana ya. Kalau Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ya, mereka mau nulisin bahwa yang dimaksudkan dengan Injil itu beda dari yang mereka tuliskan, ya mereka nggak nulisin gitulah, Mas. Gitu loh, Mas. Ya, itu pasti gara-gara masalah terjemahannya terus kemudian jadi kayak begitu, jadi salah tangkep. Jadi Injil yang dimaksud oleh Yesus yang dia kabarkan itu adalah kabar baik, sedangkan Injil yang dalam orang Kristen itu adalah buku atau kitab. Ya, kitab. Kenapa kitab itu disebut Injil? Ya karena kitab itu basically mengulang apa yang diajarkan oleh Yesus, ditambahkan dengan cerita-cerita Yesus. Yesus memberikan perumpamaan ini, Yesus memberikan perumpamaan itu, apa segala macam. Dan tadi waktu kamu mengutip Yohanes, Mas, yang dimaksudkan aku itu bukannya Yahweh, yang dimaksudkan dengan aku itu ya si Yohanes lah. Dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus ya. Itu kalau saya nggak salah tuh kayak begitu. Jadi dia hanya menyampaikan aja apa yang dia lihat, apa yang dia ini dari Yesus. Firman Yahweh yang diajari nama Yesus, yang dimaksud dengan firman Yahweh yaitu kitab-kitab Taurat, kitab-kitab semua ya, kitab-kitab sucinya orang Yahudi, Mas. Oke, saya sudah mendengarkan paparan saudara.
Jadi pertama terima kasih sudah mengakui bahwa Yesus tidak mengajarkan gospelnya orang Kristen, ya kan gitu ya. Saya menyebutnya gospel karena kalau Injil itu kan bahasa Quran, ya kan. Jadi saya menyebutnya gospel. Takutnya kalau misalnya dikatakan Injil, nanti orang-orang Muslim itu dipikirnya kitab saudara itu adalah Injil yang dimaksud dalam Al-Quran dalam arti kata pengajaran Yesus. Dan saudara kan sudah mengakui bahwa memang bukan itu yang diajarkan oleh Yesus. Thank you. Kemudian Anda mengatakan bahwa Injil yang dimaksud Yesus itu adalah kabar gembira. Kabar gembira ya bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Saudara lupa bahwa Yesus itu mengajarkan semenjak dia menerima firman dari Allah, itu kurang lebih 3 tahun dia mengajar. 3 tahun dia mengajarkan Injil. Ya, jadi tidak mungkin cuman satu kalimat itu yang dia ajarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu aja. Sementara pengarang wartawan datang belakangan bercerita banyak hal tentang Yesus. Sementara rupa-rupanya Anda cuma mengatakan Yesus itu cuma mengajarkan kabar gembira. Apa itu? Kerajaan Allah sudah dekat. Cuman itu doang. Lantas kemudian para wartawan ini menjabarkan ya begitu banyak hal-hal yang ternyata Anda mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan itu. Sementara kalau kita lihat ya secara kritis kita melihat di Galatia 1 ayat 6 sampai ayat 7. Di situ jelas, kalau boleh saya bilang bahwa salah satu wartawan yaitu Paulus itu kebakaran jenggot. Ya, kepanasan dia. Ada ketakutan dia pada saat itu. Sehingga dia mengatakan, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berpaling daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil yang sesungguhnya." Ini bukti bahwa memang pada zaman itu banyak Injil berselebaran, banyak Injil yang bertebaran, banyak Injil yang diajarkan pada zaman itu. Sehingga Paulus karena tidak mau ajarannya bukan ajaran yang diterima oleh banyak orang, maka dia mengatakan Injilan itu bukanlah Injil yang sebenarnya, bukan Injil dari Yesus, kata dia. Tapi Injil yang dari Yesus itu adalah justru yang dia punya. Kan gitu ya kawan ya. Artinya bahwa seorang Paulus yang hidup pada abad pertama ya, itu pun mengakui bahwa pada saat itu banyak Injil, bukan cuman yang Kristen punya. Kalau dikatakan bahwa lebih akurat yang 4 ini, yang di kanon ini, apa yang menjadi dasar pijakannya? Siapa yang menyeleksi sampai dikatakan bahwa yang 4 itu yang menjadi acuan kebenaran? Sementara yang 4 ini, saudara sendiri mengakui bahwa itu bukan kitab itu yang diajarkan oleh Yesus. Terus kemudian Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan buku. Betul, dia tidak mengajarkan buku, tetapi dia mengajarkan firman yang diterima dari Allah. Dan firman yang diterima dari Allah itu menurut dia semuanya telah dia sampaikan, semuanya telah dia ajarkan. Nah, mana firman-firman yang Yesus ajarkan pada saat itu? Sementara yang Anda imani sekarang adalah karya tulis para wartawan. Kan seperti itu. Sehingga wajar kemudian ketika Paulus di dalam surat Galatia itu seakan-akan panik karena banyaknya Injil yang bertebaran pada saat itu. Termasuk yang kita tahu ada Injil Barnabas, ada Injil Filipus, ada Injil Maria, ada Injil Nikodemus, iya kan? Ada Injil Yusuf Arimatea, kan banyak. Nah, apa yang menjadi acuan sehingga dikatakan yang lain itu tidak benar? Yang 4 ini aja, yang di kanon ini aja yang benar, yang lulus kanon ini. Padahal kita semua tahu yang 4 ini aja bukan yang dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan. Nah, disinilah diperlukan kerelaan menerima kebenaran yang ada. Tidak serta-merta karena kita sudah mengimani, maka apapun kita lakukan untuk menganggap itu adalah sesuatu kebenaran. Padahal fakta sudah tertuang. Anda sudah mengatakan
Bukan itu yang diajarkan oleh Yesus. Tapi yang diajarkan Yesus adalah bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Ya, Mas, saya mengucapkan selamat berbuka puasa dulu ya. Tapi saya tetap aja mau membahas Anda. Saya bukan berkelit, Mas. Ya, kamu bacain Alkitab itu, Mas. Kamu bacain Alkitab itu Alkitab terjemahan, Mas. Ya, yang dimana kata-kata Yahweh itu ganti jadi Allah. Dan dari tadi saya udah jelasin bahwa kata-kata itu terjemahannya kurang tepat. Tapi kamu ngotot aja begitu. Aduh, kalau kamu ngotot gitu ya kamu kayak seperti inilah, Mas. Kita debat kusir gitu. Kamu lihat dong dalam bahasa aslinya itu apa. Atau kalau kamu coba iseng kamu tanya gitu loh ke orang lain lagi. Oke, nggak tanya saya, tanya orang lain. Itu sesembahannya orang Israel itu namanya apa gitu. Saya rasa sebagian besar akan jawab gitu ya. Kalau yang tahu mereka yang jawab itu namanya Yahweh. Apakah namanya Allah nggak gitu? Nah, mungkin ada yang bingung, ada yang apa. Tapi kalau yang dimaksud Allahnya itu adalah Allah orang Islam, pasti jawabnya semua bukan. Kalau kamu nanya ke Israel gitu ya, mereka nanya, sesembahan kalian itu sama nggak sama sesembahannya orang Arab itu yang namanya Allah? Sama nggak sama sesembahannya orang Islam? Wah, kamu akan tahu jawabannya. Orang Israel pasti akan jawab bukan. Kami punya sesembahan namanya Yahweh. Nah, kalau kamu dalam perjanjian lama, ya karena orang Yahudi itu tetap dalam nuansa perjanjian lama, ya memang Yahweh itu tidak dikenal sebagai Bapa. Yahweh itu dikenal sebagai Bapa itu adalah konsep dalam perjanjian baru yang dibawa sama Yesus. Nah, Yesus memperkenalkan konsep itu, makanya dia juga membawa kabar gembira. Nah, tadi saya juga udah nyampein di atas sebelumnya ya, bahwa kabar gembira yang dibawa sama Yesus itu bahwa kerajaan Allah udah dekat, bahwa hubungan manusia itu adalah bagaikan anak dengan Bapa. Itu ada banyak dalam perumpamaan Yesus. Jadi setelah Yesus datang, bagian yang dia ajarkan ya, yang diajarkan itu yang kemudian dicatat oleh para wartawan, ya dicatat oleh para wartawan itu adalah dia menerangkan lebih jauh. Kalau sebelum Yesus datang di dalam perjanjian lama, hubungan antara manusia dengan penciptanya itu adalah ciptaan pencipta dengan ciptaannya. Terus itu hubungan yang pertama. Terus hubungan yang kedua, Tuhan dengan hambanya. Itu adalah hubungan di dalam perjanjian lama. Setelah perjanjian baru, Yesus kasih tahu, Yesus kasih ajaran yang baru. Ajaran barunya bahwa sekarang itu hubungannya selain antara pencipta dengan ciptaannya, antara Tuhan dengan hamba, itu juga ada hubungan Bapa dengan anaknya. Ya, Bapa dengan anaknya. Terus kemudian juga ada hubungan antara suami dengan istrinya, ya. Jadi kalau kita bilang ini saya meminjam suatu istilah dari rekan saya, ada di grup ini juga, tapi saya rasa dia nggak bakal monitor. Kalau meminjam istilah dia, kita anggap sesembahan kita Yahweh itu adalah kita ganti dengan kata dia, maka dia itu adalah suami, sedangkan kita umatnya ya yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah istrinya. Jadi hubungannya itu ada beberapa. Itu kabar baik yang dibawa kepada Yesus, yang tadinya itu orang-orang Israel merasa mereka itu adalah ciptaan dan merasa hamba, ya mereka adalah hamba dari tuannya yaitu si Yahweh. Sekarang dikasih tahu derajatnya dinaikkan, udah bukan cuma sekedar hamba tapi juga adalah anak. Konsep ini nggak dikenal, Mas, sebelum Yesus datang. Ya, jadi orang Yahudi ya sebelumnya ya sampai sekarang mereka juga nggak kenal, mereka nggak akan sebut Yahweh itu sebagai Bapa. Nah, balik lagi tadi ya, sehubungan dengan yang udah saya sampaikan gini ya, memang benar Tuhan itu Yahweh yang kamu bilang Allah, saya bilang sama sekali bukan. Kalau kamu tanya, saya ulangin lagi, kamu tanya sama orang Israel, mereka nggak mau menyamakan Yahweh mereka itu dengan Allah, ya.
Nah, itu memang benar, dia telah mengikat perjanjian kepada keturunan Abraham. Nah, baik keturunannya itu mungkin melalui sisi Ishak atau melalui Ismail, ya itu terserahlah, nggak jadi masalah juga. Saya nggak ngerti itu kenapa Anda masalahin hal itu. Yang saya masalahin secara utama, Allah itu bukan Yahweh. Kamu pakai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, di mana terjemahan bahasa Indonesia Yahweh itu diterjemahkan sebagai Allah. Terus kamu kira Allah itu sama dengan Allah di dalam Quran. Ya, kalau kamu tanya nanti kamu tanyalah sama salah satu otoritas yang lebih tinggi ya. Kalau kamu mau tanya, mungkin kamu tanya pendeta, kamu tanya sama ini, Pak, itu bener nggak? Atau kalau ya kita susah ya nanyain sama orang Israel, nggak gampang kita ketemu sama orang Israel. Tapi kalau kamu tanya sama orang Israel, kamu bisa tanya, mereka akan jawab, oh bukan, Yahweh kita sama sekali bukan Allah, gitu. Kamu pakai bahasa Indonesia, terus habis itu kamu ngotot, kita jangan berdebat itulah, itu kita tunda aja ke yang lain. Nah, saya mau bahas selanjutnya yang kamu bilang mengenai wahyu. Saya nggak ngerti kamu dapat kitab wahyu itu dari mana ya. Di kitab wahyu itu, Kamu juga salah kalau kamu mengatakan bahwa sembahan Bani Israel itu adalah Yahweh. Itu salah. Kalau saya rincikan ya, penyebutan Yahweh itu sebenarnya bukanlah ejaan daripada bahasa Ibrani. Itu justru adalah merupakan istilah Clement dari Alexandria dari kalangan Ploteis Gnostik. Ejaan Yunani malah. Dan itu adalah merupakan ejaan yang berasal dari nama sebuah dewa Zeus, yaitu Yahweh, yang dikenal kemudian dengan Jove di dalam penyebutan dewa Jupiter milik Romawi. Jadi kalau kita lebih jauh ya, kalau saya lebih jauh menjelaskan, Anda akan malu nanti. Karena penyebutan Yahweh itu tidak dikenal oleh orang Ibrani, oleh yang menggunakan bahasa Ibrani, yang mengerti bahasa Ibrani. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian kalau Anda ingin mencari benang merah dari pernyataan saya bahwa penyebutan Yahweh itu adalah justru penyebutan dewa, mungkin Anda pernah mendengarkan tentang Alkitab Samaria. Di sana tertulis ada kata Yabe, diubah menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V, sehingga menjadi Yahweh. Tinggal disesuaikan dengan huruf sakral yang ada di penyebutan nama bagi sang pencipta bagi orang Israel, yaitu YHWH, yakni menambah 2 huruf H di tengah dan di akhir kata, maka menjadilah Yahweh. Jadi pengucapan ini tidak berasal dari bahasa Ibrani, melainkan pengucapan ini adalah transliterasi dari bahasa Yunani, yaitu Iabe, yang lama kelamaan berubah menjadi Yahve, dan Yahweh. Seperti itu kawan. Nah, kaitannya dengan Tuhan orang Bani Israel lah saya sebutnya ya. Saudara harus tahu bahwa Bani Israel itu ya dinyatakan oleh para ahli pasora ya, oleh ahli masora maksud saya, bahwa mengembangkan tanda-tanda huruf dalam bahasa Arab disebut dengan makhraj ya, makhraj huruf, atau disebut dengan tanda-tanda baca, vokal. Orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu kesulitan untuk memberikan huruf hidup pada kata Yahweh. Karena di kalangan Yahudi, pengucapan Yahweh itu mereka hanya menyebutnya dengan sebutan Adonai. Bahkan yang santer kita dengar saat sekarang ini di grup-grup ya, di grup WA atau pengajian-pengajian di televisi, mereka menyebut sebutan Tuhan itu dengan sebutan Hasem. Apa Anda tahu apa arti Hasem? Hasem itu artinya apa? Nama itu. Tuh. Yang dimaksud nama itu apa? Penulisan 4 huruf itu, yaitu YHWH. Mereka tidak berani menyebut. Padahal YHWH itu kalau Anda paham ya, YHWH itu merujuk kepada apa? Sang pencipta. Tapi itu bukan nama. Itu adalah gelar. Seperti tumbuhan, manusia, hewan, hewan. Itu adalah gelar. TNI, Polri, Presiden, itu adalah gelar. Layaknya YHWH itu. Tapi tidak merujuk kepada nama pribadi. Seperti saya misalnya, saya adalah manusia.
gelar saya manusia, tapi nama pribadi saya siapa? Nama pribadi saya adalah Zulkifli. Sama. Tuhan itu di dalam penggambaran esensi dirinya terhadap makhluknya, ya, kepada nabi-nabi yang ada di Bani Israel, dia perkenalkan dirinya dengan sebutan apa? Yahweh atau Tuhan. Tapi nama pribadinya bukan itu. Ada nama pribadinya yang belum diperkenalkan oleh Tuhan kepada Bani Israel, kepada nabi-nabi Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Halo Mas, ya argumen yang bagus sekali ya Mas. Tapi saya ingin meluruskan beberapa supaya Anda juga nggak terbalik-balik gitu. Saya sangat menghargai, rupanya Anda memiliki pengetahuan yang cukup luas, cukup baik, Anda tahu ayat-ayat Alkitab. Nah, tapi ini saya bantu luruskan. Begini Mas, ya. Itu saya setuju kata-kata Anda yang terakhir ya, bukan gara-gara kita kemudian mengimani sesuatu terus kita membela secara buta, mati-matian itu merupakan suatu kebenaran. Itu saya anggap kata-kata Anda benar ya. Oke, saya mau jelasin begini Mas, ya. Surat-surat Paulus termasuk kepada surat yang Galatia ini itu ditulis pada tahun 45. Ya, tahun 45 sampai kira-kira tahun 60-an. Jadi, pada saat Paulus menuliskan surat ini, ya, saya mau pakai kata Injil tapi nanti Anda ketukar-tukar sama Injil yang ada di Quran ya. Oke, saya pakai kata gospel ya. Jadi gospel yang ditulis oleh para wartawan, yang wartawan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu memang belum ada Mas. Ya. Kan tadi saya udah bilang, gospel itu baru ada mulai ditulis oleh pertama kali dipercaya yang nulis Markus tahun 60-an. Sedangkan Paulus menulis surat-suratnya itu tahun 45. Jadi pada saat Paulus nulis, ya si Injil dalam bentuk buku yang dipegang oleh Matius, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya memang belum ada. Dan coba kalau Anda perhatiin teksnya itu ya Mas ya, teksnya. Kalau Paulus itu bilang Injil yang bukan Injil-Injil lain, itu hurufnya I-nya huruf kecil Mas. Tapi kalau dia bilang Injil yang kenapa kalian cepat sekali berpaling daripada dia, yang dimaksud dengan dia itu adalah Yahweh. Nah, terus kemudian kalian berpatokan pada Injil-Injil lain, itu huruf Injilnya huruf kecil. Padahal sedangkan itu bukannya Injil. Nah, bukan Injilnya itu adalah huruf besar, Mas. Huruf besar yang maksudnya Paulus dia bilang Injil di situ adalah Yesus Kristus sendiri. Gitu. Jadi dia mau kasih tahu ada orang-orang lain yang ngajarin juga tentang kabar baik. Tapi kabar baik yang diajarkan itu bukan kabar baik yang berasal daripada Yesus. Kabar baik yang Yesus sampaikan ya, yang Yesus nyampein itu sama sekali bukan berupa buku khusus ya, buku khusus yang turun yang disebut Injil terus kemudian Yesus ajarkan. Bukan itu. Ya memang yang diajarin ya cuman bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sisanya yang diajarin ya, sisa yang diajarkan oleh Yesus dalam 3 tahun masa dia itu adalah kalau dia di bait suci, ya dia membaca kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Nabi, itu yang dia ajarin. Nah, yang dimaksud dengan firman Allah, itu adalah ya memang benar, itu Taurat itu, Mas. Nah, kamu kan sekarang gini, kalau kamu mau cari kebenaran, kamu bisa cari kebenaran dengan bertanya kepada ulama-ulama kamu. Tapi kalau kamu tanya kepada ulama-ulama dan guru agama kamu tanya ke situ, tentu ya pandangan mereka dari kacamata Islam. Dan mereka ya, entah kamu diajari nama ulama kamu, atau kalau kamu tanya sama ulama kamu, nanti mereka akan bilang ya seperti yang kamu sampein barangkali, gitu. Mereka kira, ya mereka akan nyangka bahwa kalau dibilang Yesus mengajarkan Injil, itu seolah-olah ada kayak semacam kumpulan dari firman Allah yang disebut Injil, yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Enggak, Mas. Coba deh, kamu tanyanya ke pastor, Mas. Tanyanya ke pastor atau tanyanya ke ahli kitab suci. Yang dimaksudkan dengan Yesus mengajarkan Injil itu apa, gitu. Nah, yang dimaksudkan Yesus mengajarkan Injil ya memang kerajaan Allah sudah dekat. Sisanya dia menyembuhkan orang, terus dia memberikan pengajaran-pengajaran dia sendiri, gitu. Nah, pengajaran-pengajaran dia sendiri itu kamu coba baca yang lengkap, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh, wartawan-wartawan itu kamu bacain. Setiap kali dia mengajarkan, dia
kalau itu adalah sesuatu yang baru, dia mengatakannya sesuatu yang baru, maksudnya saya gini, tidak ada sebelumnya di kitab perjanjian lama, tidak ada sebelumnya dari kitab Yesaya lah, Taurat lah apa. Selalu dia mengatakannya, aku berkata kepadamu, aku bersabda kepadamu, aku menerangkan hal ini kepada kalian, gitulah. Karena dia menunjukkan otoritasnya sebagai sesuatu yang maha tinggi yang sejajar dengan Yahweh. Kamu baca itu semua dengan cermat, Mas. Tadi Galatia yang kamu kutip, kamu lihat itu. Saya nggak tahu kamu cuma dengar atau gimana, tapi kamu lihat teks aslinya. Teks aslinya yang dimaksudkan dengan Injil itu adalah adalah huruf besar, yaitu adalah si Yesus sendiri. Karena Yesus itulah kabar baiknya. Ya. Jadi pada waktu Yesus mengajarkan Injil, yang diajarkan adalah kerajaan Tuhan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Kan tadi saya udah bilang, itu adalah suatu unsur dualisme. Ya. Dia bilang kerajaan Allah sudah dekat, dia mau kasih tahu dia itu adalah perlambang kerajaan Yahweh. Tadi saya bilang kerajaan Allah lagi. Dia adalah perlambang Yahweh, dia sudah dekat. Dia udah ada di tengah orang-orang itu. Itulah yang dimaksud dengan Injil. Maka kemudian itulah yang dimaksud dengan kabar baiknya. Dia udah ada di tengah mereka. Kalian kan sekarang selama ini menunggu-nunggu tuh siapa itu Mesias, siapa yang nanti akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kabar baik itu, Injil itu, ya, atau kalau saya bilang kabar baik lah. Jadi kamu nanti menggantikan kata kabar baik itu dengan Injil. Kabar baik itu adalah aku. Nah, aku itu maksudnya si Yesus. Aku udah ada di tengah-tengah kalian ini sekarang. Kalian gak usah takut lagi, gak usah nunggu-nunggu lagi. Mesias udah datang. Ya, gimana caranya kalian selamat? Ya kalian percaya pada aku. Apa yang kalian harus percaya daripada aku? Ya kalian percaya ya bahwa aku tuh nanti akan mati, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Nah, itu yang dia bilang percaya. Yang dimaksudin yang percaya. Terus kemudian sebenarnya ajaran Yesus itu apa dong? Yesus ngajarin apa gitu loh sebenarnya. Nah, itulah kemudian yang ditulis oleh wartawan-wartawan tadi, Mas. Ngomong-ngomong, Paulus itu bukan wartawan dalam konteks, kan kita tadi ngomongin wartawan itu dia melaporkan tentang kejadian tentang Yesus gitu kan. Bukan. Paulus kalau dalam hal ini dia bukan wartawan. Dia kolumnis, Mas. Ya, kalau padanannya itu apa? Dia kolumnis. Karena dia tidak menceritakan kisah Yesus secara pandangan mata, tapi dia merefleksikan ajaran-ajaran Yesus dan kemudian dia menuliskan dalam surat-suratnya itu apa yang menjadi pandangan dia mengenai ajaran Yesus. Jadi dia itu kolumnis, dia itu bukannya wartawan. Nah, yang wartawan ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 4 orang itu yang wartawan. Nah, kalau dibaca ya, sebenarnya kan bilang lah, masa 3 tahun dia cuma ngajarin kayak begitu doang sih gitu loh. Masa cuma mau bilang itu? Ya bagian dari dia mengajarkan kerajaan Allah sudah dekat, itu kabar baiknya. Ya dia menyebarkan suatu pertanda-pertanda tipis gitu loh, pertanda-pertanda samar. Ya tentang misalnya dia ngajarin tentang dia pernah ditanya nih ya oleh salah satu pemuka agama. Dia bilang, apa sih hukum utama dalam Taurat? Terus dia bilang, hukum yang utama adalah kasihilah Yahweh, kasihilah Elohimmu gitu. Ya, kasihilah Elohimmu. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Terus ditanya, siapa itu yang dimaksud dengan sesama manusia? Terus dia menceritakan perumpamaan itu. Ya, perumpamaan tentang ada orang dia lagi jalan, terus dia dirampok. Nah, dia dibuang di jalan, terus kemudian ada imam lewat ya, Imam Lewi lewat, itu imamnya pura-pura nggak lihat, dia jalan aja. Terus kemudian ada orang lain lagi lewat, dia pura-pura jalan juga. Tapi kemudian ada orang Samaria datang. Nah, untuk catatan, orang Samaria dan orang Yahudi ini mereka saling mencemooh satu sama lain. Di mata orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang yang levelnya rendah, dan di mata orang Samaria, orang Yahudi itu nggak benar juga. Pokoknya mereka saling mencela lah. Nah, orang Samaria ini melihat orang yang mengalami penderitaan ini, dia tolongin, dia bawa ke penginapan, dia kasih duit penginapan, dia bilang tolong dirawat apa, nanti kalau kurang waktu saya balik saya bayar lagi. Terus akhirnya Yesus tanya, nah diantara 3 orang itu siapa yang jadi sesama?
Terus dia bilang, orang Samaria itu. Nah, terus Yesus bilang, nah, perbuatlah demikian. Ini adalah ajaran Yesus. Ini bagian yang dia ajarin dalam 3 tahun. Itu dia muter-muter dari umur 30 sampai 33, ini ajarannya. Terus ajarannya lagi banyak, Mas. Ya, coba aja kamu baca itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu bacain gitu, terus kamu pelajarin, kamu coba renungin apa. Nggak tahu 3 tahun itu lengkap cukup apa enggak. Karena pastor-pastor, ya, kalau mereka itu mau belajar sebelum mereka jadi pastor, mereka mesti belajar dulu teologi. Untuk belajar teologi itu mereka butuh waktu 4 tahun, Mas. Ya. Jadi memang lama untuk belajar itu. Jadi kalau kamu tanya, masa Yesus ngomong cuman kerajaan surga sudah dekat itu butuh waktu 3 tahun? Itu kan ada implikasi lainnya. Kayak kamu aja, kamu baca ya, itu tadi ayat-ayat yang ada di ayat-ayat yang ada di kitab suci perjanjian baru itu, kamu kutip suratnya Paulus Galatia apa, kamu kan nggak ngerti, Mas. Kamu cuma ngutip aja begitu, kamu bilang Paulus kepanikan apa. Bahwa Paulus panik ya bener gitu loh, bahwa dia merasa bahwa ini orang-orang kok udah diajarin yang bener tapi kok masih nggak tahu yang bener. Yang bener itu maksudnya ngajarin tentang Yesus, bahwa Yesus itu telah wafat, Yesus itu telah bangkit, dan itulah jadi iman Kristen. Itu udah diajarin kayak gitu, tapi kemudian ajarannya, kabar baiknya diselewengkan gitu lah. Nah, terus kemudian kamu bilang, pasti itu Paulus panik gara-gara ada Injil-Injil lain yang beredar. Kamu bilang gitu. Nah, dalam kata-kata kamu, ini kamu mengandaikan itu Injil-Injil dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan ya. Jadi ada Injil Maria, Injil Nikodemus, Injil ya segala macam Injil lain lah yang kamu sebut itu. Itu belum ditulis semua, Mas, pada saat itu ya. Kayak Injil Barnabas itu baru ditulis abad ke-15, ditulis dalam bahasa aslinya bahasa Itali, sedangkan bahasa Itali itu baru ada kemudian. Itu di abad ke-15, Mas, tulisannya. Terus nge-refer itu udah jelas Injil palsu. Nah, tadi kamu juga nanya ya, Injil-Injil itu terus kemudian siapa dong yang mengakui bahwa Injil-Injil itu ada? Ya, itu ada namanya kanon kitab suci, Mas. Ya, kejadiannya tuh mirip-mirip kalau kamu tahu bagaimana sejarahnya Al-Quran itu menjadi Al-Quran ya. Kalau kamu tahu juga kan itu zamannya habis Kamu juga salah kalau kamu mengatakan bahwa sembahan Bani Israel itu adalah Yahweh. Itu salah. Kalau saya rincikan ya, penyebutan Yahweh itu sebenarnya bukanlah ejaan daripada bahasa Ibrani. Itu justru adalah merupakan istilah Clement dari Alexandria dari kalangan Plotinus Gnostik. Ejaan Yunani malah. Dan itu adalah merupakan ejaan yang berasal dari nama sebuah dewa Zeus, yaitu Yahweh, yang dikenal kemudian dengan Jove di dalam penyebutan dewa Jupiter milik Romawi. Jadi kalau kita lebih jauh ya, kalau saya lebih jauh menjelaskan, Anda akan malu nanti. Karena penyebutan Yahweh itu tidak dikenal oleh orang Ibrani, oleh yang menggunakan bahasa Ibrani, yang mengerti bahasa Ibrani. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian kalau Anda ingin mencari benang merah dari pernyataan saya bahwa penyebutan Yahweh itu adalah justru penyebutan dewa, mungkin Anda pernah mendengarkan tentang Alkitab Samaria. Di sana tertulis ada kata Yabe, diubah menjadi Yabe, dan terakhir mengubah B menjadi V, sehingga menjadi Yahweh. Tinggal disesuaikan dengan huruf sakral yang ada di penyebutan nama bagi sang pencipta bagi orang Israel, yaitu YHWH, yakni menambah 2 huruf H di tengah dan di akhir kata, maka menjadilah Yahweh. Jadi pengucapan ini tidak berasal dari bahasa Ibrani, melainkan pengucapan ini adalah transliterasi dari bahasa Yunani, yaitu Iabe, yang lama-kelamaan berubah menjadi Yahve, dan Yahweh. Seperti itu, kawan. Nah, kaitannya dengan Tuhan orang Bani Israel lah saya sebutnya ya. Saudara harus tahu bahwa Bani Israel itu ya
dinyatakan oleh para ahli pasora ya, oleh ahli masora maksud saya, bahwa mengembangkan tanda-tanda huruf dalam bahasa Arab disebut dengan makhraj ya, makhraj huruf, atau disebut dengan tanda-tanda baca, vokal. Orang-orang Yahudi atau Bani Israel itu kesulitan untuk memberikan huruf hidup pada kata Yahweh. Karena di kalangan Yahudi, pengucapan Yahweh itu mereka hanya menyebutnya dengan sebutan Adonai. Bahkan yang santer kita dengar saat sekarang ini di grup-grup ya, di grup WA atau pengajian-pengajian di televisi, mereka menyebut sebutan Tuhan itu dengan sebutan Hasem. Apa Anda tahu apa arti Hasem? Hasem itu artinya apa? Nama itu. Tuh. Yang dimaksud nama itu apa? Penulisan 4 huruf itu, yaitu YHWH. Mereka tidak berani menyebut, padahal YHWH itu kalau Anda paham ya, YHWH itu merujuk kepada apa? Sang Pencipta. Tapi itu bukan nama. Itu adalah gelar. Seperti tumbuhan, manusia, hewan, hewan. Itu adalah gelar. TNI, Polri, Presiden, itu adalah gelar. Layaknya YHWH itu. Tapi tidak merujuk kepada nama pribadi. Seperti saya misalnya. Saya adalah manusia. Gelar saya manusia. Tapi nama pribadi saya siapa? Nama pribadi saya adalah Zulkifli. Sama. Tuhan itu di dalam penggambaran esensi dirinya terhadap makhluknya, ya, kepada nabi-nabi yang ada di Bani Israel, dia perkenalkan dirinya dengan sebutan apa? Yahweh atau Tuhan. Tapi nama pribadinya bukan itu. Ada nama pribadinya yang belum diperkenalkan oleh Tuhan kepada Bani Israel, kepada nabi-nabi Bani Israel. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Halo Mas, ya argumen yang bagus sekali ya Mas, tapi saya ingin meluruskan beberapa supaya Anda juga nggak terbalik-balik gitu. Saya sangat menghargai, rupanya Anda memiliki pengetahuan yang cukup luas, cukup baik, Anda tahu ayat-ayat Alkitab. Nah, tapi ini saya bantu luruskan. Begini Mas, ya. Itu saya setuju kata-kata Anda yang terakhir ya, bukan gara-gara kita kemudian mengimani sesuatu terus kita membela secara buta, mati-matian itu merupakan suatu kebenaran. Itu saya anggap kata-kata Anda benar ya. Oke, saya mau jelasin begini Mas, ya. Surat-surat Paulus termasuk kepada surat yang Galatia ini itu ditulis pada tahun 45. Ya, tahun 45 sampai kira-kira tahun 60-an. Jadi, pada saat Paulus menuliskan surat ini, ya, saya mau pakai kata Injil tapi nanti Anda ketukar-tukar sama Injil yang ada di Quran ya. Oke, saya pakai kata gospel ya. Jadi gospel-gospel yang ditulis oleh para wartawan, yang wartawan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu memang belum ada Mas. Ya. Kan tadi saya udah bilang, gospel itu baru ada mulai ditulis oleh pertama kali dipercaya yang nulis Markus tahun 60-an. Sedangkan Paulus menulis surat-suratnya itu tahun 45. Jadi pada saat Paulus nulis, ya si Injil dalam bentuk buku yang dipegang oleh Matius, yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya memang belum ada. Dan coba kalau Anda perhatiin teksnya itu ya Mas ya, teksnya. Kalau Paulus itu bilang Injil yang bukan Injil-Injil lain, itu hurufnya I-nya huruf kecil Mas. Tapi kalau dia bilang Injil yang kenapa kalian cepat sekali berpaling daripada dia, yang dimaksud dengan dia itu adalah Yahweh. Nah, terus kemudian kalian berpatokan pada Injil-Injil lain, itu huruf Injilnya huruf kecil. Padahal sedangkan itu bukannya Injil. Nah, bukan Injilnya itu adalah huruf besar, Mas. Huruf besar yang maksudnya Paulus dia bilang Injil di situ adalah Yesus Kristus sendiri. Gitu. Jadi dia mau kasih tahu ada orang-orang lain yang ngajarin juga tentang kabar baik. Tapi kabar baik yang diajarkan itu bukan kabar baik yang berasal daripada Yesus. Kabar baik yang Yesus sampaikan ya, yang Yesus nyampein itu sama sekali bukan berupa buku khusus ya, buku khusus yang turun yang disebut Injil terus kemudian Yesus ajarkan. Bukan itu. Ya memang yang diajarin ya cuman bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sisanya yang diajarin ya, sisa yang diajarkan oleh Yesus dalam 3 tahun masa dia itu adalah kalau dia di bait suci, ya dia membaca kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Nabi, itu yang dia ajarin.
Nah, yang dimaksud dengan firman Allah itu adalah ya memang benar itu Taurat itu, Mas. Nah, kamu kan sekarang gini, kalau kamu mau cari kebenaran, kamu bisa cari kebenaran dengan bertanya kepada ulama-ulama kamu. Tapi kalau kamu tanya kepada ulama-ulama dan guru agama kamu tanya ke situ, tentu ya pandangan mereka dari kacamata Islam. Dan mereka ya, entah kamu diajarin sama ulama kamu, atau kalau kamu tanya sama ulama kamu, nanti mereka akan bilang ya seperti yang kamu sampein barangkali gitu. Mereka kira, ya mereka akan nyangka bahwa kalau dibilang Yesus mengajarkan Injil, itu seolah-olah ada kayak semacam kumpulan dari firman Allah yang disebut Injil yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Enggak, Mas. Coba deh kamu tanyanya ke pastor, Mas. Tanyanya ke pastor atau tanyanya ke ahli kitab suci. Yang dimaksudkan dengan Yesus mengajarkan Injil itu apa gitu. Nah, yang dimaksudkan Yesus mengajarkan Injil ya memang kerajaan Allah sudah dekat. Sisanya dia menyembuhkan orang, terus dia memberikan pengajaran-pengajaran dia sendiri gitu. Nah, pengajaran-pengajaran dia sendiri itu kamu coba baca yang lengkap, Matius, Markus, Lukas, Yohanes tuh, wartawan-wartawan itu kamu bacain. Setiap kali dia mengajarkan, dia kalau itu adalah sesuatu yang baru, dia mengatakannya sesuatu yang baru, maksudnya saya gini, tidak ada sebelumnya di kitab perjanjian lama, tidak ada sebelumnya dari kitab Yesaya lah, Taurat lah apa. Selalu dia mengatakannya, aku berkata kepadamu, aku bersabda kepadamu, aku menerangkan hal ini kepada kalian, gitulah. Karena dia menunjukkan otoritasnya sebagai sesuatu yang maha tinggi yang sejajar dengan Yahweh. Kamu baca itu semua dengan cermat, Mas. Tadi Galatia yang kamu kutip, kamu lihat itu. Saya nggak tahu kamu cuma dengar atau gimana, tapi kamu lihat teks aslinya. Teks aslinya yang dimaksudkan dengan Injil itu adalah adalah huruf besar, yaitu adalah si Yesus sendiri. Karena Yesus itulah kabar baiknya. Ya. Jadi pada waktu Yesus mengajarkan Injil, yang diajarkan adalah kerajaan Tuhan sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat. Kan tadi saya udah bilang, itu adalah suatu unsur dualisme. Ya. Dia bilang kerajaan Allah sudah dekat, dia mau kasih tahu dia itu adalah perlambang kerajaan Yahweh. Tadi saya bilang kerajaan Allah lagi. Dia adalah perlambang Yahweh, dia sudah dekat. Dia udah ada di tengah orang-orang itu. Itulah yang dimaksud dengan Injil. Maka kemudian itulah yang dimaksud dengan kabar baiknya. Dia udah ada di tengah mereka. Kalian kan sekarang selama ini menunggu-nunggu tuh siapa itu Mesias, siapa yang nanti akan menyelamatkan bangsa Israel. Nah, kabar baik itu, Injil itu, ya, atau kalau saya bilang kabar baik lah. Jadi kamu nanti menggantikan kata kabar baik itu dengan Injil. Kabar baik itu adalah aku. Nah, aku itu maksudnya si Yesus. Aku udah ada di tengah-tengah kalian ini sekarang. Kalian gak usah takut lagi, gak usah nunggu-nunggu lagi. Mesias udah datang. Ya, gimana caranya kalian selamat? Ya kalian percaya pada aku. Apa yang kalian harus percaya daripada aku? Ya kalian percaya ya bahwa aku tuh nanti akan mati, 3 hari kemudian aku akan bangkit. Nah, itu yang dia bilang percaya. Yang dimaksudin yang percaya. Terus kemudian sebenarnya ajaran Yesus itu apa dong? Yesus ngajarin apa gitu loh sebenarnya. Nah, itulah kemudian yang ditulis oleh wartawan-wartawan tadi, Mas. Ngomong-ngomong, Paulus itu bukan wartawan dalam konteks, kan kita tadi ngomongin wartawan itu dia melaporkan tentang kejadian tentang Yesus gitu kan. Bukan. Paulus kalau dalam hal ini dia bukan wartawan. Dia kolumnis, Mas. Ya, kalau padanannya itu apa? Dia kolumnis. Karena dia tidak menceritakan kisah Yesus secara pandangan mata, tapi dia merefleksikan ajaran-ajaran Yesus dan kemudian dia menuliskan dalam surat-suratnya itu apa yang menjadi pandangan dia mengenai ajaran Yesus. Jadi dia itu kolumnis, dia itu bukannya wartawan. Nah, yang wartawan ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu 4 orang itu yang wartawan. Nah, kalau dibaca ya sebenarnya kan bilang lah masa 3 tahun dia cuma ngajarin kayak begitu doang sih gitu loh. Masa cuma mau bilang itu ya bagian dari dia mengajarkan kerajaan Allah sudah dekat, itu kabar baiknya. Ya dia menyebarkan suatu pertanda-pertanda tipis gitu loh, pertanda-pertanda samar. Ya tentang misalnya dia ngajarin tentang dia pernah ditanya nih ya oleh salah satu pemuka agama, dibilang apa sih hukum utama dalam Taurat? Terus dia bilang hukum yang utama adalah kasihilah
Yahweh, kasihilah Elohimmu gitu. Ya, kasihilah Elohimmu. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Terus ditanya, siapa itu yang dimaksud dengan sesama manusia? Terus dia menceritakan perumpamaan itu, ya, perumpamaan tentang orang yang ada orang dia lagi jalan, terus dia dirampok. Nah, dia dibuang di jalan, terus kemudian ada imam lewat, ya, imam Lewi lewat, itu imamnya pura-pura nggak lihat, dia jalan aja. Terus kemudian ada orang lain lagi lewat, dia pura-pura jalan juga. Tapi kemudian ada orang Samaria datang. Nah, untuk catatan, orang Samaria dan orang Yahudi ini mereka saling mencemooh satu sama lain. Di mata orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang yang levelnya rendah, dan di mata orang Samaria, orang Yahudi itu nggak benar juga. Pokoknya mereka saling mencela lah. Nah, orang Samaria ini melihat orang yang mengalami penderitaan ini, dia tolongin, dia bawa ke penginapan, dia kasih duit penginapan, dia bilang tolong dirawat apa, nanti kalau kurang waktu saya balik saya bayar lagi. Terus akhirnya Yesus tanya, nah, di antara 3 orang itu siapa yang jadi sesama? Terus dia bilang orang Samaria itu. Nah, terus Yesus bilang, nah, perbuatlah demikian. Ini adalah ajaran Yesus. Ini bagian yang dia ajarin dalam 3 tahun. Itu dia muter-muter dari umur 30 sampai 33. Ini ajarannya. Terus ajarannya lagi banyak, Mas. Ya, coba aja kamu baca itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu bacain gitu, terus kamu pelajarin, kamu coba renungin apa. Nggak tahu 3 tahun itu lengkap cukup apa enggak. Karena pastor-pastor, ya, kalau mereka itu mau belajar, sebelum mereka jadi pastor, mereka mesti belajar dulu teologi. Untuk belajar teologi itu mereka butuh waktu 4 tahun, Mas. Ya. Jadi memang lama untuk belajar itu. Jadi kalau kamu tanya, masa Yesus ngomong cuman kerajaan surga sudah dekat itu butuh waktu 3 tahun? Itu kan ada implikasi lainnya. Kayak kamu aja, kamu baca ya, itu tadi ayat-ayat yang ada di ayat-ayat yang ada di kitab suci Perjanjian Baru itu, kamu kutip suratnya Paulus Galatia apa, kamu kan nggak ngerti, Mas. Kamu cuman ngutip aja begitu, kamu bilang Paulus kepanikan apa. Bahwa Paulus panik ya bener gitu loh, bahwa dia merasa bahwa ini orang-orang kok udah diajarin yang bener tapi kok masih nggak tahu yang bener. Yang bener itu maksudnya ngajarin tentang Yesus, bahwa Yesus itu telah wafat, Yesus itu telah bangkit, dan itulah jadi iman Kristen. Itu udah diajarin kayak gitu, tapi kemudian ajarannya, kabar baiknya diselewengkan gitu lah. Nah, terus kemudian kamu bilang, pasti itu Paulus panik gara-gara ada Injil-Injil lain yang beredar. Kamu bilang gitu. Nah, dalam kata-kata kamu, ini kamu mengandaikan itu Injil-Injil dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan ya. Jadi ada Injil Maria, Injil Nikodemus, Injil ya segala macam Injil lain lah yang kamu sebut itu. Itu belum ditulis semua, Mas, pada saat itu ya. Kayak Injil Barnabas itu baru ditulis abad ke-15, ditulis dalam bahasa aslinya bahasa Itali, sedangkan bahasa Itali itu baru ada kemudian. Itu di abad ke-15, Mas, tulisannya. Terus nge-refer itu udah jelas Injil palsu. Nah, tadi kamu juga nanya ya, Injil-Injil itu terus kemudian siapa dong yang mengakui bahwa Injil-Injil itu ada? Ya, itu ada namanya kanon kitab suci, Mas. Ya, kejadiannya tuh mirip-mirip kalau kamu tahu bagaimana sejarahnya Al-Quran itu menjadi Al-Quran ya. Kalau kamu tahu juga kan itu zamannya habis. Oke, jadi setelah saya mendengarkan pernyataan saudara, yang paling terpenting di sana adalah poin di mana Anda mengatakan Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah, yang artinya kerajaan Allah itu sudah dekat. Intinya adalah kembali kepada Yesus itu sendiri. Bahwa kabar gembira itu adalah Yesus datang di tengah-tengah mereka. Intinya Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itulah kabar gembiranya, itulah berita Injilnya. Namun sayang sekali, ketika Yesus itu ada di tengah-tengah Bani Israel, apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel? Yang diajarkan kemudian Yesus kepada Bani Israel adalah agar Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Itu satu poin. Lalu
Poin kedua, apa yang diajarkan oleh Yesus, inti pengajaran Yesus kepada Bani Israel adalah bahwa Bani Israel harus menerima Yesus sebagai utusan Allah. Lalu Allah ini siapa menurut Yesus? Allah ini adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus sudah menegaskan, memproklamirkan itu, bahwa hidup kekal itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal aku yang engkau tolak, mengenal aku yang kalian dustakan, mengenal aku yang kalian tidak mau terima sebagai utusan Allah. Jadi Yesus mengajarkan bahwa dirinya adalah utusan Allah, bukan Allah itu sendiri. Jadi Anda keliru ketika mengatakan bahwa Yesus datang mengajarkan kalau dirinya itu adalah Injil Kerajaan Allah, yaitu berita gembira bahwa Kerajaan Allah itu sudah dekat, bahwa Dia ada di tengah-tengah mereka yang umat Islam tunggu-tunggu. Umat Islam tidak pernah menunggu Yesus, ya, nggak pernah. Dalam arti kata menunggu Dia datang sebagai Mesias, tidak. Karena umat Islam itu sudah memahami bahwa Nabi Isa itu sudah diutus kepada Bani Israel, namun ditolak oleh Allah, sehingga kelak Dia akan datang lagi kembali untuk meluruskan ajarannya dan menyatakan bahwa ajaran yang benar itu adalah ajaran yang sudah Dia nubuatkan, bahwa akan datangnya seorang penolong lain yang mengajarkan segala sesuatunya, baik yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan, dan juga penginsapan dunia akan dosa. Kembali kepada pokok yang tadi, bahwa ketika Yesus itu datang kepada Bani Israel, pertama Dia mengajarkan hukum Torah, mengembalikan Bani Israel kepada hukum Torah. Kemudian yang kedua, mengajarkan kepada Bani Israel untuk menerima Dia sebagai utusan Allah. Dan yang ketiga adalah memberitakan tentang datangnya seorang penolong lain yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum dan keadilan. Dan Dia tidak pernah mengajarkan kalau Dia adalah intinya Dia tidak pernah mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Paulus dan teman-temannya, seperti itu. Sedikit saya tambahkan ya, sebagai pembendaharaan ilmu kita, bahwa kata al-ilah itu merupakan satu akar kata dengan kata Eloh yang digunakan oleh Bani Israel dari zaman dulu, yang penyebutan jamaknya mereka kemudian sebut dengan sebutan Elohim, ya. Orang Arab, ya, itu menyebutnya Illah. Orang Ibrani atau Israel menyebutnya Allah. Jadi sebelum ada ajaran agama Islam, orang-orang Israel atau Yahudi itu sebelum Islam datang, ya, baik itu di Palestina atau di Israel atau di Jazirah Arab, itu jelas menyebut YHWH atau Elohim, ya, atau Adonai dengan sebutan Allah. Dalam arti kata, mereka ada yang mengatakan dengan membacakan dengan lafaz Allah dalam bahasa Arab, mereka juga ada yang membacakan dalam lafaz bahasa Ibrani Allah. Dan yang pastinya bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu adalah bahasa serumpun. Nah, itu Anda bisa lihat di dari Al-Muqaddas, atau kalau misalnya Anda punya Alkitab bahasa Arab dari Tashitta, itu jelas bahwa Allah adalah kata dalam bahasa Arab. Nah, sebelum agama Islam itu disempurnakan, Allah disembah oleh kaum Hanif sebagai satu-satunya sang pencipta. Dan kaum Hanif ini adalah Abraham dan keturunannya yang tidak menyeleweng dari pengajaran-pengajaran tauhidnya Abraham. Nah, oleh karena itu, kalau Anda pun ingin menggunakan kata Yahweh, Anda harus mengkaji dulu, benarkah Allah yang kami sembah itu, baik Eloh maupun Allah, ya, yang kami sembah antara Islam dan Bani Israel, benarkah penyebutannya kemudian berubah menjadi Yahweh? Dan apa yang mendasari sehingga orang-orang
Katolik, orang-orang di luar daripada pengajaran tauhid itu mengajarkan satu Tuhan itu, kemudian mengapa mereka menyebutnya dengan sebutan Bapa atau Brahma atau Father, sebagaimana yang diajarkan oleh penyebutan ajaran Trinitas jauh sebelum Yesus itu dilahirkan di muka bumi. Seperti itu, kawan.